Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem mikroprosesor dan arsitektur mikroprosesor. Jadi, dalam video sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana bentuk dari sistem mikroprosesor dan bagaimana bentuk dari arsitektur dalam mikroprosesor. Berkaitan dengan materi sebelumnya, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen pendukung sistem minimum mikroprosesor. Kenapa materi ini penting? Karena sebelum dapat memahami bagaimana cara memprogram sebuah sistem mikroprosesor, maka kita harus tahu terlebih dahulu komponen apa saja yang digunakan ataupun dibutuhkan untuk membentuk sebuah sistem mikroprosesor ataupun sistem minimum mikroprosesor. Sehingga kita tidak hanya bisa memprogram saja, tetapi kita juga bisa membangun sebuah sistem minimum mikroprosesor dengan cara mempelajari tentang komponen pendukung sistem minimum mikroprosesor. Mari kita bahas materi yang pertama, sistem minimum mikroprosesor. Sebelumnya, mari kita ingat materi sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sistem mikroprosesor merupakan sebuah sistem elektronika yang dibangun dari beberapa komponen utama, seperti CPU, unit memori, unit I/O, clock, bus data, bus alamat, dan bus control. Itu adalah sistem minimum mikroprosesor yang dapat digambarkan dengan blok diagram seperti ini. Berkaitan dengan sistem mikroprosesor, maka sistem minimum mikroprosesor adalah penerapan mikroprosesor pada suatu rangkaian digital dengan komponen minimal yang dibutuhkan sehingga mikroprosesor dapat bekerja. Jadi yang dimaksud dengan sistem minimum mikroprosesor adalah penerapan mikroprosesor pada rangkaian digital elektronik dengan memanfaatkan komponen-komponen pendukung yang dapat memaksimalkan ataupun membuat mikroprosesor dapat bekerja dengan baik. Berikutnya adalah blok diagram dari sistem minimum mikroprosesor. Dalam sistem minimum mikroprosesor diperlukan komponen-komponen pendukung seperti CPU, unit memori, unit input-output, dan rangkaian pendukung yang lain. Mari kita gambarkan. Pertama ada unit pengolah pusat atau CPU, atau dalam hal ini adalah komponen mikroprosesor. Lalu ada unit memori yang terdiri dari unit memori RAM dan unit memori ROM. Yang ketiga ada unit I/O. Dan selanjutnya adalah rangkaian pendukung, di mana rangkaian pendukung ini biasanya berupa rangkaian control bus, rangkaian address bus, rangkaian data bus, ataupun rangkaian clock. Jadi, jika kita gambarkan dalam sebuah blok diagram, maka bentuk dari sistem minimum mikroprosesor dapat digambarkan seperti blok diagram seperti ini. Ini adalah blok diagram dari sistem minimum mikroprosesor. Jadi ada unit pengolah pusat atau CPU, ada unit memori yang terdiri dari unit memori RAM, unit memori ROM, serta ada unit I/O dan rangkaian pendukung yang lain. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang unit memori dan unit I/O. Mari kita bahas tentang unit memori. Memori merupakan rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan menyajikan kembali data atau informasi. Jadi, memori ini fungsinya adalah untuk menyimpan ataupun menyajikan data dan informasi. Memori yang digunakan dalam sistem minimum mikroprosesor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah memori RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua adalah memori ROM atau Read Only Memory. Ini adalah bentuk memori RAM dan ini adalah contoh dari memori ROM. Berikutnya adalah kita bahas tentang memori RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan jenis memori yang sifatnya dapat dibaca dan ditulis. Jadi, pada memori RAM ini kita dapat membaca sebuah data ataupun informasi sekaligus menuliskan sebuah data ataupun informasi baru. Itu adalah jenis memori RAM.
Data yang tersimpan dalam memori RAM bersifat volatile, artinya data yang disimpan bisa hilang jika catu dayanya dimatikan. Jadi, pada memori RAM ini, jika catu daya yang terhubung dengan memori dihilangkan ataupun dimatikan, maka data-data ataupun informasi yang tersimpan di dalam memori akan terhapus. Sehingga memori RAM ini disebut memiliki sifat yang bernama volatile. Berdasarkan cara kerjanya, memori RAM dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static RAM ataupun SRAM. SRAM merupakan jenis memori RAM yang menyimpan data dengan cara nilai-nilai biner dari suatu informasi disimpan dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Jadi, media penyimpanan data ataupun informasi dalam memori SRAM adalah berupa konfigurasi gerbang logika flip-flop. Yang kedua dari jenis memori RAM adalah jenis dynamic RAM ataupun DRAM. Merupakan jenis memori RAM yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Media penyimpanan dalam dynamic RAM adalah kapasitor. Jadi data-data yang berupa bilangan biner tadi akan ditransformasikan menjadi muatan listrik dan disimpan pada sebuah kapasitor. Itu adalah jenis memori dynamic RAM ataupun DRAM. Berikutnya, mari kita bahas tentang memori ROM. ROM atau read only memory adalah tipe memori yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. Ingat, di sini hanya bisa dibaca saja. Jadi pada ROM kita hanya bisa membaca data atau informasi yang tersimpan dan kita tidak bisa menulis kembali data atau informasi baru. Memori ROM biasanya digunakan untuk menyimpan program Basic Input Output System atau BIOS. BIOS ini adalah program yang digunakan untuk menyimpan driver-driver ataupun sistem input-output yang dibutuhkan dalam sistem mikroprosesor atau kita sebut dengan program booting. Itu biasanya kita menyimpan dalam memori ROM. Data pada ROM bersifat permanen atau non-volatile, yang berarti data yang tersimpan dalam ROM tidak mudah hilang ataupun tidak bisa hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Jadi jika pada RAM, jika catu dayanya kita matikan, maka data yang tersimpan pada memori RAM akan hilang. Maka pada memori ROM ini, meskipun kita matikan catu daya yang terhubung dengan memori, maka data ataupun informasi yang tersimpan di dalam memori ROM tidak akan hilang. Oleh karena itu, memori ROM disebut memiliki sifat non-volatile ataupun permanen. Memori ROM dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah Programmable Read-Only Memory atau PROM. Yang kedua adalah Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM. Dan yang ketiga adalah Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah PROM atau Programmable Read-Only Memory. Merupakan jenis memori ROM yang dijual dalam keadaan kosong dan hanya bisa diprogram sebanyak satu kali. Jadi memori PROM ini hanya bisa kita program sebanyak satu kali. Setelah itu maka kita tidak bisa memasukkan program ataupun informasi baru karena setelah diisi dengan program maka isi PROM tidak bisa dihapus. Oleh karena itu kita tidak bisa memprogram memori PROM ini lebih dari satu kali. Yang kedua adalah memori EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM merupakan jenis memori ROM yang isinya dapat dihapus setelah diprogram. Jadi kita dapat memprogram memori EPROM beberapa kali. Bagaimana cara menghapus program di dalamnya? Penghapusan isi EPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan alat yang dinamakan UV eraser. Jadi untuk menghapus data pada EPROM adalah dengan cara menembakkan sinar ultraviolet
ke dalam bingkai kaca yang terdapat di dalam punggung IC. Contohnya seperti ini, kita tembak sinar ultraviolet dengan UV eraser, maka data yang tersimpan pada EEPROM akan hilang. Memori yang ketiga adalah jenis EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu jenis memori ROM yang dapat menyimpan data atau program secara permanen, tetapi isinya dapat dihapus menggunakan pulsa elektrik melalui program. Jadi untuk menghapus data atau informasi yang terdapat di dalam memori EEPROM, kita bisa menggunakan program tertentu untuk menghapus data ataupun informasi, sehingga proses penghapusan data menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu, memori jenis EEPROM ini merupakan memori ROM yang banyak digunakan saat ini. Alasannya karena tadi, datanya dapat dihapus dengan program, sehingga menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel. Itu adalah jenis-jenis dari memori ROM. Berikutnya adalah tentang karakteristik memori. Sebelum menentukan jenis memori yang akan digunakan untuk menyimpan data ataupun program, maka kita perlu memahami beberapa karakteristik memori sebagai berikut. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan lokasi memori. Lokasi memori ini berkaitan dengan letak sebuah memori, apakah internal ataupun eksternal. Jika memori internal, berarti memori tersebut terdapat di dalam mikroprosesor, dan jika eksternal, maka memori tersebut terdapat di luar dari mikroprosesor. Memori internal ini adalah memori yang dapat diakses oleh mikroprosesor tanpa melalui input-output. Jadi bisa langsung diakses karena berada di dalam mikroprosesor. Contohnya adalah register. Sedangkan memori eksternal ini adalah memori yang berada di luar mikroprosesor. Sehingga untuk bisa mengaksesnya, maka mikroprosesor membutuhkan peripheral input-output atau interface input-output untuk bisa mengakses memori eksternal. Contoh dari memori eksternal ini adalah flash disk, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan kapasitas memori. Hal ini berkaitan dengan kemampuan memori untuk menyimpan informasi dalam satuan tertentu. Jadi, seberapa besar sih kapasitas dari memori itu harus kita perhatikan sebelum kita menentukan jenis memori yang akan kita gunakan. Contoh kapasitas memori adalah yang ada di pasaran, kapasitas memori 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 500 GB, 1 TB, dan sebagainya. Itu adalah contoh kapasitas memori. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan tipe fisik, yaitu jika memori ditinjau dari jenis fisiknya, maka memori dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah memori semikonduktor atau memori elektronik. Contohnya adalah RAM, ROM, EEPROM, EEPROM, PROM, dan lain-lain. Yang kedua adalah memori magnetik, yaitu jenis memori yang menggunakan teknologi medan magnet. Contohnya adalah hard disk, floppy disk, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jenis memori optik. Contoh dari memori optik ini adalah DVD, VCD, CD-ROM, dan sebagainya. Itu adalah tipe fisik dari memori. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan karakteristik fisik. Berdasarkan karakteristik fisiknya, memori dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, memori volatile, yaitu memori yang datanya akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Lalu yang kedua, memori non-volatile atau memori permanen, di mana datanya tidak akan hilang meskipun catu dayanya dimatikan. Dan yang ketiga ada memori erasable, yaitu memori yang data ataupun informasinya bisa dihapus dan bisa diprogram kembali. Dan yang keempat adalah jenis memori non-erasable, yang merupakan jenis memori yang data ataupun informasinya tidak dapat dihapus. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan unit I/O atau input-output. Dalam sistem minimum mikroprosesor,
Unit I/O bekerja sebagai saluran komunikasi antara CPU dengan sistem di luar. Yang dimaksud dengan sistem di luar ini adalah peralatan-peralatan yang terhubung dengan input ataupun output dari sistem mikroprosesor. Unit I/O bekerja sebagai penghubung antara CPU dengan alat-alat input seperti keypad, keyboard, mouse, pointer, dan lain-lain. Dan juga sebagai penghubung dengan alat output seperti monitor, LED, speaker, dan lain sebagainya. Jadi unit I/O ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara CPU ataupun mikroprosesor dengan alat-alat yang ada di luar sistem mikroprosesor yang kita gunakan sebagai input ataupun output dari mikroprosesor tersebut. Biasanya, untuk berkomunikasi dengan dunia luar, unit I/O digunakan dalam sistem mikroprosesor adalah jenis I/O paralel dan jenis I/O serial. Jenis I/O paralel adalah jenis I/O yang datanya dikirim secara bersamaan. Jadi misalnya di sini ada 8 data dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Dikirim secara bersamaan melalui masing-masing satu jalur. Di sini B1 dikirim melalui jalur 1, B2 dikirim melalui jalur 2, dan sebagainya. Jadi I/O dengan sistem komunikasi paralel adalah jenis I/O yang datanya dikirim secara bersamaan dalam satu satuan waktu. Karena dikirim secara bersamaan, maka proses pengiriman data menjadi lebih cepat. Sehingga waktu menjadi lebih efisien. Akan tetapi kelemahannya dibutuhkan saluran atau kabel yang lebih banyak untuk mengirimkan data. Di sini contohnya untuk mengirimkan 8 data, maka dibutuhkan 8 saluran atau 8 kabel. Sehingga menjadi tidak efektif karena terlalu banyak kabel. Yang kedua adalah jenis I/O serial, yaitu jenis I/O yang datanya dikirim secara berurutan satu persatu. Misalnya di sini ada data dari B1 sampai dengan B8. Maka proses pengiriman data dari titik 1 ke titik 2 akan dikirim secara satu persatu, mulai dari B1, lalu B2, lalu B3, lalu B4, B5, B6, B7, dan terakhir B8. Di sini karena data dikirim secara berurutan, maka hanya dibutuhkan satu jalur komunikasi atau satu kabel, sehingga jumlah kabel menjadi lebih efektif. Tapi karena hal itu, proses pengiriman data menjadi lebih lama dibandingkan dengan I/O paralel. Akan tetapi, meskipun waktu pengiriman data pada I/O serial menjadi lebih lama, I/O serial ini merupakan jenis I/O yang banyak digunakan saat ini. Alasannya adalah karena tadi jumlah jalur ataupun jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga ongkos ataupun biayanya menjadi lebih murah. Sehingga jenis I/O serial menjadi pilihan yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi ataupun sistem mikroprosesor maupun sistem mikrocontroller yang ada saat ini. Berikut tadi adalah penjelasan tentang sistem ataupun komponen pendukung pada sistem minimum mikroprosesor. Semoga materi tadi bermanfaat dan dapat menjadi materi bahasan ataupun menjadi masukan sehingga kita lebih mengetahui tentang sistem mikroprosesor dan sistem mikrocontroller. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.